illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama hadir di Aula Sekolah Muhammadiyah Garut untuk kegiatan rapat kerja pimpinan Akapim tahun 2021 dan pengajian Qada Ramadan 1442 Hijriah pimpinan daerah Muhammadiyah Garut pada hari ini Sabtu 21 Sa'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan 3 April 2021 Miladiah. Mudah-mudahan apa yang sedang kita kerjakan dan ke depan selamanya ada dalam ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita sekalian Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang kami hormati dan berkenan hadir Bapak Profesor Dr. Mahmud Sabi, MAG, PD. Selamat datang di Kabupaten Garut. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Garut, Pak Ketua dan seluruh anggota PDM, Bapak-bapak, Ibu dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan Ortom serta majelis lembaga di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah Garut yang sangat saya hormati. Pada kesempatan kegiatan pembukaan rapat kerja pimpinan daerah Muhammadiyah Garut dan sekaligus kegiatan pengajian Qada Ramadan 1442 Hijriah ini, perkenankan saya akan membacakan agenda acara yang akan kita laksanakan. Pertama, pada pembukaan ini insyaallah ada kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, sambutan Ketua PDM, sambutan sekaligus pembuka acara dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, dan dilanjutkan dengan pengajian Qada Ramadan 1442 Hijriah oleh sesepuh Muhammadiyah Bapak Kiai Aban Sobandi. Setelah itu rehat dan dilaksanakan kegiatan takbir. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya acara adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dimenangkan oleh Bapak Ustadz Nanang Kosim SPD dari pimpinan cabang Muhammadiyah Cilawu. Kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة
من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut pada Bapak Muhammad Yusuf Supadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang pada siang menjelang sore ini diwakili oleh Wakil Ketua yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud Syafi'i yang saya hormati, anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Garut yang hadir pada saat ini yang saya hormati, para pimpinan lembaga dan majelis di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah Garut yang saya hormati, juga para pimpinan orto tingkat daerah yang hadir pada saat ini yang saya hormati, para pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Garut yang pada hadir pada hari ini, dan kami minta utusannya Pak Cabang 2 orang untuk menghadiri acara pembukaan rapat kerja pimpinan dan pengajian Qobla Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya para pimpinan cabang yang sudah hadir pada saat ini. Juga sesepuh kita Pak Kiai Haji Aban Subandi yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita, terutama menghadapi bulan Ramadan 1442 Hijriah yang insya Allah pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menetapkan pada hari Selasa, kurang lebih mungkin 1 minggu lagi dari sekarang. Oleh karena itu kita patut bersyukur bisa berkumpul pada hari ini walaupun dalam keadaan masih pandemi dan peserta dibatasi. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita semua selaku umatnya yang berusaha meniru dan menyontoh ajarannya. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perlu diketahui pada hari ini ada 2 agenda, 2 kegiatan. Yang pertama rapat kerja pimpinan dan pengajian Qobla Ramadan. Yang kedua adalah Diklat-Sar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, yaitu tempatnya di PCM Cilawu, tempatnya di Ranting Ancelahan, di Pangkalan, di lapangan sepak bola. Hari ini anak-anak kita melaksanakan pelatihan di Diklat-Sar Kokang. Oleh karena itu pada hari ini juga kami dari pimpinan daerah mengutus bendahara untuk hadir ke sana, karena insya Allah rencananya Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas Pemuda Olahraga akan hadir menghadiri acara pembukaan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rencananya memang Rakerpim ini diadakan pagi hari dan suratnya sudah disampaikan kepada pimpinan majelis lembaga, juga kepada pimpinan cabang, dan tempatnya di Dalu Arko. Namun setelah ada persyaratan dari gugus tugas tingkat kabupaten bahwa kalau memakai Dalu Arko peserta harus diswab semua dan harus bayar 150.000 per orang, sehingga kami pimpinan daerah memutuskan sudah saja istaidah. Namun karena istaidah tadi pagi dipakai judisium sehingga tidak bisa dipakai pagi, akhirnya kita sore sekarang. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Staida yang sudah memberikan tempat begitu untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Garut
melaksanakan pengajian kedua Ramadan dan sekaligus rekertim. Kalau tidak dipakai, artinya kami mau di masjid saja begitu. Kalau tidak dilihat, dialihkan begitulah Pak Asep. Dan mereka lagi cek teh ngurus Muhammadiyah teh ngariung di Naparako, tapi sukses gitu. Sebab di antara anggota PDM ada yang mau di hotel gitu. Kata saya lah sudah kita gunakan yang ada saja fasilitas kita. Kalau memang dipakai ya masjid lah masih banyak begitu lah. Oleh karena itu mohon maaf terutama kepada pimpinan cabang ini karena tidak biasanya begitu ya kita melaksanakan biasanya pagi sekarang sore, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan hujan saat ini. Biasanya kan sudah zuhur langsung hujan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sidang Tanwir Muhammadiyah yang dilakukan secara daring pada hari Ahad 19 Juli 2020 menghasilkan 7 poin keputusan penting dan strategis bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan amanahnya dalam kehidupan berorganisasi, beragama maupun berbangsa dan bernegara. Ketujuh poin itu adalah pertama mengesahkan penundaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Aisyah ke-48 di Surakarta. Dan yang kedua, Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Aisyah ke-48 di Surakarta dilaksanakan sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah pada tahun 2022 setelah pelaksanaan ibadah haji. Dan yang ketiga, apabila pada tahun 2021 keadaan benar-benar aman dari segi kesehatan dan berbagai aspek lainnya, maka dapat dibuka kemungkinan pelaksanaan muktamar tahun 2021 dengan mempertimbangkan maslahat dan madarat dan kemudahan pelaksanaannya. Dan yang keempat, segala konsekuensi dari penundaan pelaksanaan muktamar yang berkaitan dengan regulasi organisasi tetap sah adanya, termasuk di dalamnya perpanjangan masa jabatan pimpinan dari pusat sampai ranting. Ini saya sudah sampaikan waktu pengajian pembinaan ke cabang-cabang. Sesudah rakerpim ini kami nanti akan sudah ditanfizkan program-programnya, kami akan menyampaikan surat resmi ke semua pimpinan cabang untuk pimpinan cabang mengajukan perpanjangan pimpinan. Kalau mungkin di cabang ada resapel begitu, karena mungkin ada yang meninggal pimpinannya atau mau dikurangi atau mau ditambah. Jadi nanti pimpinan cabang sesudah menerima surat dari pimpinan daerah untuk dipersilakan pleno dan mengusulkan kembali pimpinan cabang periode 2021-2022 atau periode tambahan gitu. Kelima, sesuai dengan kewenangan pimpinan pusat Muhammadiyah menindaklanjuti hasil tanwir terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan muktamar dan pelaksanaan permusyawaratan di bawah muktamar, serta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Aisyah ke-48. Karena musyawarah wilayah sampai dengan musyawarah ranting Muhammadiyah dan Aisyah dengan sendirinya mundur, ditunda yang ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan pusat Aisyah. Ketujuh, mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mentanfizkan dan memimpinkan pelaksanaan keputusan Tanwir Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Aisyah ke-48 tahun 2020 tersebut dengan seksama dan sebagaimana mestinya. Salah satu tindak lanjut tanfidz sidang Tanwir tahun 2020 di atas adalah lahirnya SK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat nomor 55 _2 Romawi _D_2020 tentang perubahan anggaran dasar dan perpanjangan masa pimpinan daerah Muhammadiyah. Juga pimpinan daerah Muhammadiyah Garut alhamdulillah juga sudah diperpanjang oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat periode 2015-2020. Masa perpanjangan jabatan ini adalah sangat berharga untuk
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sekalipun dengan segala keterbatasan ruang gerak di tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan gejala segera berakhir. Oleh karena itu kami sengaja melaksanakan rapat kerja pimpinan, dan hasil rapat kerja pimpinan ini nanti ditindaklanjuti oleh majelis dan lembaga dengan rapat kerja majelis dan lembaga dengan para pimpinan cabang. Jadi untuk hari ini sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, pimpinan cabang itu hanya mengikuti pembukaan rekerpim dan pengajian Qobla Ramadan. Nanti sudah selesai bisa untuk meninggalkan tempat, dan nanti khusus untuk rakerpim ini dihadiri hanya majelis dan lembaga juga pimpinan umum. Oleh karena itu pimpinan cabang nanti akan diundang kembali dalam rangka rapat kerja dengan pimpinan majelis dan lembaga yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Mudah-mudahan program-program nanti akan dilaksanakan, di program tambahan ini bisa dilaksanakan oleh kita walaupun dalam masa pandemi yang masih kelihatannya belum turun. Kemudian juga kami ucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita insya Allah akan melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah saum. Oleh karena itu kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Garut mengucapkan selamat dan mohon maaf atas kealpaan dan kehilapan kami. Banyak sekali PR-PR organisasi yang belum dilaksanakan. Oleh karena itu mudah-mudahan di 2021 dan 2022 ini program-program pimpinan daerah bisa dilaksanakan dengan baik. Sama juga di cabang juga sama. Mungkin ada program-program yang belum dilaksanakan, insya Allah dengan adanya masa jabatan tambahan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semaksimal mungkin gitu. Dan juga kepada Pak Prof Mahmud mohon untuk memberikan sambutan dan membuka acara rakerpim pimpinan daerah Muhammadiyah Garut tahun 2021, juga kepada Pak Kiai Haji Abang Sobandi untuk memberi pembekalan kepada kami dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kemudian juga kami sampaikan hari ini juga ada pengajian mulainya jam 15.30, mungkin jam 16 lah. Silakan pimpinan cabang untuk Zoom di pimpinan wilayah, dan yang akan mengisi pengajiannya Pak Ketua Majelis Tarjih, Wakil Ketua saya Pak Haji Oman ya. Pak Haji Oman ahli palak, dan beliau akan menjelaskan mengenai tambahan sholat waktu subuh 8 menit. Nah, nanti bisa nanti Pak Jama di-sharekan saja ke pimpinan cabang gitu. Nanti jam 15.30 atau jam 16 itu ada pengajian di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dalam rangka menghadapi Ramadan, dan yang akan mengisi pengajiannya Pak Haji Umar dari Majelis Tarjih, dan beliau akan menyampaikan mengenai waktu subuh tambahan ya. Dan ini juga banyak yang menanyakan kepada kami ya, dari pimpinan cabang maupun masyarakat umum gitu ya. Termasuk Dalu Arkom kemarin mau membuat jadwal, tapi dikarenakan kita masuk dalam badan di Kemenag ada pertemuan bahwa ada kesepakatan untuk pembuatan jadwal oleh Badan Ahli Hisab dan Ruqyah Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Garut. Kemarin juga ada dari kita perwakilannya. Alhamdulillah ada beberapa kesepakatan gitu. Oleh karena itu Dalu Arkom membuat jadwal, kami instruksikan jangan dulu merubah begitulah ya. Sudah saja yang ada di kalender Dalu Arkom dulu saja itu yang dibuat gitu. Karena kita juga secara resmi belum menerima surat dari pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi begitu ya. Walaupun Majelis Tarjih sudah
sudah mengeluarkan fatwanya gitu ya. Kemudian juga kami mohon doanya untuk sepuh kita Pak Haji Hayatami pada hari ini dan sudah beberapa hari, kalau nggak salah 2 hari beliau dirawat di RSUD Dr. Slamet dan penyakitnya juga penyakit zaman ayeuna dan untuk bisa dilongok. Kita doakan ya, kalau ngomong teh kudu ngawe kumpul gitu ya, harusnya kan sambil datang gitu, tapi kan nggak bisa gitu ya. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau dicepatkan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Ini juga perlu disampaikan kalau ada pertanyaan dari bapak dan ibu, kenapa kalau DA ini diperketat? Kenapa kalau Al-Furqan Cibiuk tidak, misalkan Baitur Rahman tidak? Karena di DA itu banyak sekali pembina yang kena COVID, ada 20 orang dan ada yang meninggal 2 orang gitu. Jadi oleh karena itu makanya socana di tim gugus kabupaten teh lamun aya anu ngadiung-diung di DA teh wah langsung teh. Karena memang banyak apa yang kena COVID pembina yang di dalam begitu. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan DA untuk sementara ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Ketua Staida beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas segala macamnya kepada kami sehingga kami dari pimpinan daerah bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Itu saja, terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Muhammad sholihu wa amin. Allahumma wassalli wassallim wa barik ala man ittaba'al huda bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut beserta seluruh anggota pimpinan, para pinsepuh, Pak Kiai Abad dan Pak Kiai Gudung, beserta para kiai muda yang hadir pada hari ini, tentu para orkom dan juga pimpinan cabang. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan amanah Allah dalam kehidupan, yang amanah ini ditawarkan pada gunung Alaji Bali, kemudian ditawarkan kepada makhluk-makhluk selain manusia, semuanya menolak dan hanya manusia yang menerima. Innahu kana zalimun jahula. Karena manusia aniaya dan bodoh. Pada hari ini kita akan menentukan arah dan tujuan yang kita sebut dengan rapat kerja, tapi bukan kerjanya hanya rapat.
Karena kalau rapat kerja itu harus membuahkan hasil, dan hasil itu harus menjadi keputusan, dan keputusan itu harus dilaksanakan dengan tawakal. Maka rapat kerja biasanya diawali dengan rapat yang besar, munas, muktamar, musyawarah. Fasawiru bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah kalian dalam urusan kalian, setelah menjadi keputusan baik kita setuju atau tidak setuju, kalau itu menjadi keputusan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Artinya Allah tidak menyukai orang yang merubah dari tatanan sebuah perjanjian, seperti halnya perjanjian Hudaybiyah yang dikhianati oleh sepihak kaum Quraisy. Kalau ada yang berubah dari hasil musyawarah dengan nafsu sendiri, maka dia sama dengan orang yang telah merusak tali yang sudah tali yang sudah kuat, kemudian tali itu dicerai-beraikan. Oleh karena itu, pada rapat kerja ini kita akan menentukan i'mali ala makanatikum, akan menentukan di mana posisi kita setelah ini menjadi kesepakatan, supaya tidak terjadi overlapping, pacolok pokok yang mestinya dilakukan ditinggalkan, apa yang menjadi tugas orang lain kemudian dilaksanakan. Paling tidak rapat kerja itu harus ada 5 hal persyaratan yang menjadi persyaratan pokok. Yang pertama, bahwa rapat kerja itu mesti mencari solusi dari persoalan-persoalan yang telah lalu, baik yang dilaksanakan penuh, terutama yang tidak penuh dan juga tidak dilaksanakan. Maka harus dicarikan jalan keluar, tapi jangan keluar jalan. Dan itu maka ada 2 hal. Yang pertama problem solver, yang kedua adalah bagaimana sinkronisasi dari pemecahan persoalan. Karena kita organisasi, maka solusi itu harus dipecah-pecahkan berdasarkan pembagian tugas. The right man on the right place, the right man on the right job. Adanya pembagian tugas, siapa sebagai apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, di mana, berapa biaya yang dibutuhkan. Itu harus secara rinci terurai dari sebuah rincian yang disebut dengan sinkronisasi. Jangan sampai karena tidak sinkron kemudian program itu tidak tercapai. Maka di sini ketegasan seorang pemimpin harus berdasarkan aturan dan harus satu kata antara ucapan dan perbuatan serta tindakan. Jangan sampai seorang pemimpin memberikan tugas, kewenangan kepada seseorang dan kepada orang lain yang tugasnya beda padahal objeknya sama. Umpama contoh Pangeran Sumedang ketika menyuruh penggawa untuk mencari seseorang, bawalah ini keris, jangan
dimanapun kalian, sampai dimanapun, keris itu jangan sampai kalian serahkan, jangan kamu serahkan. Pokoknya harus dipegang teguh. Ada yang meminta jangan diberikan, itu senjata. Bukan kerisnya pengacara yang diketemukan bedong dan pedang di dalam mobil seperti sandiwara yang tidak lucu. Makanya pengacara ke pengadilan membawa bedong, pengacara itu lihat itu di negara beragam negara Indonesia. Berangkatlah. Yang pertama, lama nggak datang. Oh itu datang, itu si Ailan kali itu kalun tayangan penta itu bedong, minta itu keris. Sampailah bertemu di sebuah hutan, ia duduk minta keris supaya kita keris ini berdasarkan perintah juga jangan diserahkan pada siapapun, akhirnya saling membunuh. Nah ini kalau terjadi seperti ini jangan sampai terjadi pada sebuah tatanan ketika rencana kerja itu sudah dimulai dengan satu kata, satu perbuatan, satu tindakan. Yang kedua, untuk melaksanakan sebuah pekerjaan maka harus dievaluasi. Cara mengevaluasinya harus punya data. Ketika kita berangkat tidak punya data, maka kita tidak akan mengetahui di mana kita berada. Maka kita harus punya data untuk mengetahui posisi kita. Setelah itu kemana? Setelah itu kita ketahui posisi kita berada di mana. Evaluasi ini sangat penting. Tapi jangan sampai evaluasi itu menghakimi, menyalahkan pelaku. Mungkin saja pelaku kadar kemampuannya terbatas, atau mungkin juga kita ada kesalahan, atau mungkin juga sistem yang tidak tepat, atau mungkin juga pembiayaan yang tidak cukup. Maka tidak boleh dan tidak harus mencari kesalahan. Tapi bagaimana solusi ini? Setelah dievaluir, barulah kita tahu posisi kita, maka kita akan menentukan langkah berikutnya, ialah mengisi visi dan misi. Visi, misi dan tujuan program itu harus satuan yang tidak kita pisahkan. Maka dalam penetapan visi dan misi, visi itu adalah keinginan yang dikemukakan dalam bentuk kata-kata agar dipahami sebagai suatu tujuan, dan kata-kata itu harus mufid. Ya, al-kalamu huwa mufid. Ya, yasunu sukutal mutakalim, sehingga orang yang mendengar itu tidak usah menanyakan lagi, harus jelas. Ya, kalamun walabun al-mufid. Ya, jadi ini harus jelas. Maka ditentukanlah visi dan misi agar visi misi itu menjadi tujuan yang jelas dan diketahui oleh semua kita. Karena itu visi dan misi itu harus diukur. Visi itu keinginan hati yang kemudian diwujudkan pada sasaran yang tepat. Kalau yang biasa buat corong itu corong lampu atau trompet, ini yang besar, yang begitu banyak, melihat yang kecil, perspektif. Nah kita akan menuju ke situ. Itu baru visi namanya, misi yang dibawa. Nah setelah tepat visi kita, maka kita dapat mengukur 3 hal. Yang pertama parameternya adalah keinginan, al-ghaib, impian yang ingin diwujudkan. Apa impian kita?
Kalau berbicara impian, Soekarno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkanlah hatimu serendah mutiara di lautan. Ini juga dibatasi oleh Imam Sanusi, betapapun tinggi loncatan cita-cita, tapi tak akan mampu menghancurkan benteng takdir. Nah ini manusia yang ikhtiar saja, ini tetap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan. Nah setelah kita mengisi visi itu, maka parameter yang kedua realistis. Bagaimana kondisi kemampuan kita berdasarkan SWOT analisis. Ya, kekurangan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, carilah tantangan menjadi peluang. Analisis SWOT. Setelah kita analis dan melihat kemampuan SDM kita, pendanaan kita, serta situasi dan kondisi yang ada, bagaimana dukungan lingkungan, barulah kita akan tahu menelusuri ketercapaian. Ketercapaian kita itu terukur. Seperti kita akan membangun gedung, sekarang akan membangun tiang atau fondasi. Terukur itu fondasi sampai di sini, jelas ukurannya. Kalau lebih berarti bagus, ya. Kalau tidak sampai, ya itu tidak tercapai. Nah, itu ditelusuri ketercapaian. Setelah itu, bapak-bapak mengisi visi misi, maka tetapkanlah program dan tujuan. Saya datang ke sini, kalau tidak tanpa program, saya hanya mengimpi, ya. Laula apa ya, lamun buahna meureun hasilna muga-muga. Tidak ada perencanaan yang sistemik. Maka setelah menetapkan program dan tujuan, programnya apa, tujuannya apa, baru di situ kita melangkah pada langkah berikutnya, ialah penampakan. Penampakan itu menentukan jalan, thoriqah, manhaj. Ditentukan manhaj itu berdasarkan burhani, bayani dan irfani, maka masuklah pada langkah-langkah di Muhammadiyah. Ada 12 langkah, ya. Dan berdasarkan langkah-langkah itu, insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan baik, paling tidak walaupun berhasilnya kurang karena dana umpamanya, karena COVID dan lain-lain, tapi itu sudah merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh seorang perencana planner. Maka hakun bila nidom yang ribuhu bin nidom, hak yang tidak terorganisir akan kalah oleh batil yang terorganisir. Sekarang situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya, karena lebih banyak orang-orang yang senang kepada kebatilan, maka yang al-haq itu tergeser. Walaupun bahwa hak itu akan menghancurkan kebatilan, innal batila kana yahuqa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Rasulullah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap ridhonya, semoga rapat kerja ini dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan, keinginan serta harapan kita semua. Dengan diawali membaca, ya, kamu buka palunya, tapi
Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.